Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali menjumpai Bapak Ibu, dan hari ini saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kembali Tuhan mengizinkan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga Engkau bisa berkata-kata kepada kami, berbicara kepada kami, memuaskan dahaga jiwa kami. Roh-Mu yang kudus itulah memberikan kami pengertian dari firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasal ke-20, mulai nanti ayat ke-24 sampai ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, menurut kitab Kisah Rasul pasal pertama, setelah Yesus bangkit di hari Minggu itu, 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tentu di berbagai tempat, di berbagai keadaan, dan berbicara kepada murid-muridnya berulang-ulang selama 40 hari itu tentang kerajaan Allah. Tentu setelah kebangkitan sampai Yesus naik ke surga, 40 hari dia berbicara satu topik, yaitu tentang kerajaan Allah. Bukan
mengenai kerajaan manusia. Karena murid-murid yang ke-11 itu, dan nanti setelah Yesus naik ke surga, ditambah satu lagi namanya Matias. Karena mereka ini adalah saksi mata, saksi kunci tentang Tuhan Yesus, mulai mereka mengikut 3 tahun yang lalu, sampai Yesus bangkit dan nanti naik ke surga. Tentu saksi kunci, saksi yang pertama ini perlu diperdalam, diperkuat keyakinannya, sehingga Yesus harus berulang-ulang selama 40 hari itu menampakkan diri kepada mereka semua, supaya mereka ini sungguh-sungguh yakin, mantap keyakinannya tentang Yesus. Karena waktu nanti mereka ditinggalkan, merekalah saksi pertama pekabaran Injil ke seluruh dunia ini. Sekarang, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, fokus Tuhan Yesus kepada salah seorang muridnya yang bernama Thomas. Waktu Yesus mengunjungi mereka di rumah itu, waktu mereka sedang ketakutan di rumah, dan waktu Yesus berada di tengah-tengah mereka, rupanya Thomas ini tidak bersama dengan mereka. Dan di dalam ayat ke-24, nama lain daripada Thomas itu disebut Didimus. Dan di dalam ayat ke-25, kita melihat bagaimana murid-murid yang lain itu berkata kepada Thomas. Kita tidak tahu hari keberapa, tapi mari kita baca supaya lebih jelas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pada waktu sekumpulan murid itu bertemu dengan Thomas, kita tidak tahu apakah hari itu juga atau malam itu atau besoknya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, semua murid-murid itu satu kesaksiannya. Dan dia bersaksi kepada Thomas ini. Dia berkata, kami telah melihat Tuhan. Artinya, kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Tentu ini kesaksian yang bagus. Bukan 1-2. Tapi murid-murid itu berkata kepada Thomas yang tidak ikut waktu persekutuan pertama di rumah itu. Mereka bersaksi, kami telah melihat Tuhan. Apa kata Thomas? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Menurut Bapak Ibu, menurut saudara, bagaimanakah sikap Thomas ini? Berulang-ulang saya dengarkan banyak pengkhotbah, banyak penginjil, banyak pendeta berkata,
Janganlah imanmu seperti iman Thomas yang ragu-ragu. Sampai-sampai ada orang berkata Thomas si peragu. Menurut Bapak Ibu, bagaimana kesan Bapak Ibu tentang Thomas ini? Menurut saudara-saudara, bagaimana kesan saudara tentang Thomas ini? Apakah sudah tertanam dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa Thomas ini adalah seorang murid yang ragu? Tentu ini sudah berkembang kemana-mana. Dan tentu tidak salah juga. Karena murid-murid yang 3 tahun lebih sedikit sudah bersama-sama dengan Thomas, sudah mengetahui isi hati mereka satu dengan yang lain, kompak, bersatu, mempunyai pendapat yang sama, bersaksi kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Tapi apakah Thomas langsung percaya? Ada 3 yang dikatakan oleh Thomas di sini. Sebelum aku melihat bekas paku, yang pertama. Yang kedua, sebelum aku memasukkan jariku ke bekas lubang paku, yang kedua. Dan sebelum aku memasukkan tanganku ke lambung itu, saya tidak percaya. Saudara tahu, 3 ini 3 permintaan Thomas kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita berpendapat bahwa Thomas itu adalah seorang peragu, oke saja. Karena teman-temannya semua sudah mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Kalau ada orang bersaksi tentang pengenalannya dengan Tuhan dan disaksikannya kepada kita, lalu kita tidak percaya, apalagi dalam istilah hukum ada istilahnya satu saksi bukan saksi. Ini bukan satu lagi saksi, tapi mungkin 10 saksi. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi tetap Thomas ini kan punya alasan. Sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku memasukkan jari tanganku ke bekas paku, sebelum aku memasukkan tanganku ke lambung Yesus itu, saya tidak percaya. Jadi ada sebagian orang memang benar-benar mengatakan Thomas ini adalah seorang peragu. Selain banyak orang mengatakan bahwa Thomas ini adalah seorang murid yang peragu, ada juga sebagian orang berpikir bahwa Thomas ini bukanlah seorang peragu. Tapi dari segi positifnya, Thomas ini bukan orang yang ikut-ikutan. Sekali lagi saya katakan, Thomas ini bukan seorang yang ikut-ikutan. Sebenarnya kalau kita mempelajari semua murid-murid pada waktu kebangkitan, hampir semua murid-murid ini tidak percaya waktu orang lain mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bukan saja Thomas,
Tetapi Thomas ini berkata secara khusus, kalau aku belum melihat bekas paku, kalau aku belum memasukkan jari tanganku ke bekas paku, dan memasukkan tanganku ke lubang di lambungnya, saya tidak percaya. Thomas adalah satu orang murid mempunyai tipe, bukan ikut-ikutan. Dia ingin sekali membuktikan dirinya berjumpa dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan pada waktu itu. Dan nanti kita lihat waktu Yesus menjumpai Thomas bersama dengan murid yang lain, Yesus tidak memarahi Thomas ini. Jadi kalau hari ini mungkin ada juga tipe seseorang, kalau dia belum melihat Tuhan atau tanda langsung dari Tuhan terhadap dirinya, dia tidak percaya. Tentu Tuhan pun menghargai orang seperti itu. Ada orang tertentu, mungkin dia berkata waktu orang bersaksi kepadanya, dia belum percaya. Ataupun paling sedikit dia tidak gampang percaya. Mungkin dia bisa berkata, aku kalau belum melihat mujizat dari Tuhan terhadap diriku, aku tidak percaya. Mungkin ada lagi orang berkata, saya tidak akan percaya kepada Yesus kalau penyakitku ini belum disembuhkan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat hatiku. Hati Bapak Ibu, hati saudara, seperti hati Thomas ini. Dalam diri Thomas ini, Tuhan bisa melihat hatinya yang paling dalam. Dia bukan sekedar untuk menolak Tuhan, bukan. Hatinya yang terdalam adalah, aku ingin berjumpa dengan Yesus itu. Melihat langsung bekas paku di tangan ini, di tangan Tuhan Yesus. Bahkan kumasukkan jari tanganku ke bekas paku itu. Kumasukkan tanganku ke lubang bekas tombak di lambungnya Yesus. Ada tipe orang seperti itu, ada. Dan nanti kita lihat saudara-saudara, akhirnya pengakuan Thomas adalah pengakuan yang sangat menentukan di dalam iman orang percaya. Karena Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, dia menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Dan salah satu nanti yang dikutip di situ adalah pengakuan Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Tidak ada satupun pengakuan murid-murid yang lain sama seperti pengakuan Thomas ini. Jadi saya melihat saudara-saudara, Thomas ini bukanlah tipe seorang peragu seperti kebanyakan pendapat banyak orang. Tapi saya melihat tipe Thomas ini adalah tipe ingin dia buktikan sendiri, berjumpa dengan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan dengan langsung dengan matanya, dengan dirinya, baru saya percaya. Tapi orang yang seperti itu, begitu dia percaya, umumnya pengakuannya, imannya sangat kuat. Imannya begitu kokoh. Imannya
begitu dalam. Saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, bisa bayangkan? 8 hari kemudian mereka berkumpul, ketakutan masih ada di rumah yang sama karena pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang sama waktu dia menjumpai sekelompok murid-murid ini pertama sekali suatu minggu yang lalu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tentu ini kalimat yang dari Tuhan Yesus kalau kita selidiki lebih mendalam. Luar biasa. Mengapa? Waktu murid-murid yang lain bersaksi kepada Thomas, Yesus tidak ada di situ. Dan waktu 8 hari kemudian mereka berkumpul dan Thomas ada di kelompok murid-murid itu, Yesus langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, Thomas. Dari mana Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas beberapa hari sebelumnya berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku memasukkan jari tanganku ke bekas paku dan memasukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Dari mana Yesus tahu pengakuan Thomas itu? Bisa saja murid-murid yang lain mengasih tahu. Tetapi karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus Maha Kuasa, tentu dia tahu apa yang pernah diucapkan oleh Thomas, walaupun Yesus pada waktu itu tidak ada di situ secara tubuh kebangkitan. Hari ini juga sama, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah, dia Maha Kuasa, dia tahu segala sesuatu, tahu hati Bapak Ibu dan hati saya. Apakah kita ini benar-benar mencari Tuhan? Atau kita hanya sekedar ingin mencari berkatnya Tuhan? Tuhan tahu hati kita, hati saudara dan hati Bapak Ibu semua. Dan hati saya. Apakah kita benar-benar aku ingin mujizat dari Tuhan. Setelah ku dapat mujizat itu aku percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita ingin sekedar dapat mujizat. Atau memang ingin mencari Tuhan. Tuhan tahu hati Thomas, bahwa Thomas ini bukan hanya mau melihat bekas paku ini saja, tapi memang inilah kalau saya lihat bekas paku itu, benar-benar saya percaya. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu semuanya, kalau benar-benar ingin mencari Tuhan, dan kita berkata kalau aku melihat mujizat Tuhan, aku akan percaya. Kalau benar-benar ingin mencari Tuhan, Tuhan akan berikan. Tapi jangan hanya sekedar mau mencari mujizat Tuhan. Bukankah Yesus pernah menangisi kota Yerusalem? Di kota inilah banyak mujizat. Tapi di kota itu juga banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tuhan tentu bisa buat mujizat. Karena dia Maha Kuasa. Tetapi tidak semua mujizat ini membuat orang percaya kepada Tuhan.
Thomas mencari Tuhan dan dia ingin bukti. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Dari 11 murid yang berkumpul pada waktu itu, sekarang perhatian Tuhan, konsentrasi Tuhan kepada Thomas ini. Masukkan jari tanganmu. Dan janganlah kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau kamu sudah melihat ini, jangan tidak percaya lagi, tapi percayalah. Kalau benar kalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mencari Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya, nyatakan dirinya. Tapi setelah diberikan Tuhan, jangan tidak percaya lagi. Percaya. Kalau saudara tidak percaya sudah melihat mujizat Tuhan, saya bisa katakan, saudara hanya mencari berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Thomas menjawab dia, "Iya Tuhanku, iya Allahku." Tadi sudah saya singgung, ini satu pengakuan yang luar biasa. Dari seorang murid, pengakuan dari mulutnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Fakta kebangkitan itu jelas sekarang bagi murid dan bagi Thomas ini. Yesus ini bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar pengajar, bukan hanya sekedar perlu diteladani, bukan saja mati di kayu salib, tapi memang Yesus ini adalah Tuhan, adalah Allah. Dan pengakuan ini sangat menentukan iman kita hari ini. Thomas ini tidak banyak kisahnya dalam Alkitab, tapi pengakuan ini sangat menentukan iman orang percaya hari ini. Meyakinkan banyak orang percaya, berjuta-juta, bermiliat-miliat orang hari ini waktu mendengarkan, membaca pengakuan Thomas ini. Meyakinkan saya, meyakinkan Bapak Ibu, meyakinkan saudara, bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak menyangkalnya di sini. Lalu ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ada dua jenis orang yang percaya. Satu melihat dulu, baru percaya. Dan yang kedua, dia tidak melihat, namun percaya. Tidak dibandingkan di sini, saudara-saudara. Hanya dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mungkin hari ini kita tidak melihat mujizat, tapi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil kita percaya. Alkitab katakan berbahagia. Ada juga melihat perbuatan Tuhan, melihat mujizat, baru percaya. Sama. Bukan berarti orang yang tidak melihat Tuhan percaya lebih bagus imannya, lebih hebat imannya daripada orang yang melihat Tuhan baru percaya. Dan sebaliknya. Yang berbahagia hari ini, kita tidak melihat Tuhan, apalagi secara jasmani dulu tidak mungkin kita lihat karena kita bukan saksi mata. Ada penginjil, ada pendeta, ada majelis, ada guru sekolah minggu memberitakan tentang Yesus hari ini kepada Bapak Ibu dan kepada saya. Kita percaya, Alkitab katakan, berbahagialah kamu. Salah satu kebahagiaan hari ini adalah tidak melihat Yesus secara langsung, tapi mendengarkan firman Injil tentang Yesus. Kita percaya dan itu berbahagia. Jangan kecil hati.
Mungkin Bapak Ibu tidak melihat mujizat. Mungkin saudara-saudara tidak melihat mujizat. Tapi hanya mendengar firman, Injil kebenaran, Injil tentang Yesus. Dan kita percaya. Dan Alkitab hari ini katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu, dalam masa-masa kebangkitan yang kita rayakan ini, kebangkitan Yesus, apakah Anda percaya karena melihat? Apakah saudara percaya walaupun tidak melihat langsung, hanya mendengar Injil? Sama-sama berbahagia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan salah satu kisah tentang murid Yesus. Namanya Thomas. Banyak orang menyebut dia adalah seorang peragu. Tetapi di pihak yang lain sebenarnya bahwa Thomas ini bukan ikut-ikutan. Tapi Thomas ini melihat dengan matanya, berjumpa dengan Yesus, dan ada tekadnya, kalau saya sudah melihat Tuhan Yesus, melihat perbuatan Tuhan, saya akan percaya. Dan karena kerinduannya mencari Tuhan, Tuhan pun menyatakan dirinya. Akhirnya ada pengakuan, ya Tuhanku, ya Allahku. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat saudara-saudaraku yang lain, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada seperti Thomas ini, tidak hanya ikut-ikutan di dalam kepercayaannya. Mungkin mereka butuh satu mujizat, satu perbuatan Tuhan yang besar untuk dia, baru dia percaya. Nyatakanlah itu, mujizat itu ya Allahku. Karena Tuhan melihat hati. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu seputar ayat firman Tuhan ini, atau saudara-saudara ingin didoakan, bisa menghubungi saya atau nomor WA saya 0853 71 72 71 40. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.